Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 376 kesempatan terakhir. Itu benar sekali. Villa bergengsi itu telah membentuk perjanjian dengan kekuatan seperti World Spirit Guild milikku, dan klan Jie, Sekolah Yuangang, Sekolah Dewa Api, Sekte Putih Tersembunyi, Lembah Bebas dan Tak Terkekang, dan Lembah Dewa Pedang. Sebuah aliansi 8 sisi telah dibentuk untuk sementara waktu. Kata Gubo. Aliansi 8 sisi. Chu Feng agak heran. Hanya ada 8 kekuatan. Sedangkan untuk kekuatan kecil lainnya, kualifikasi mereka untuk menyerang Gunung Seribu Monster telah dibatalkan karena kekuatan kecil tersebut tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan harta karun di Gunung Seribu Monster, kata Gubo. Harta karun apa yang bisa membuat 8 kekuatan besar membentuk aliansi dan bergerak bersama? Tanya Chu Feng. Menurut apa yang dikatakan Raja Katak Hitam, di dalam Gunung Seribu Monster, terdapat sisa-sisa peninggalan kuno yang ditinggalkan oleh seorang ahli misterius, dan di dalam sisa-sisa tersebut, terdapat banyak harta karun yang menakjubkan, dan bahkan mungkin persenjataan elit. Saat itu, Raja Monster, yang berperang melawan dinasti Jiang, mampu memiliki kekuatan yang sangat kuat hanya karena menemukan peluang besar di sisa-sisa tersebut. Dan sekarang, binatang-binatang mengerikan dari Gunung Seribu Monster mengambil harta karun itu sebagai objek suci dan memujanya, lalu menaruhnya di dalam istana bawah tanah. Gubo menjelaskan. Setelah mendengar kata-kata itu, pikiran Chu Feng cepat berubah karena dia tahu bahwa hal yang ingin dia temukan telah ditemukan oleh 8 kekuatan besar. Hal-hal yang kuceritakan kepadamu hari ini adalah rahasia dan hanya petinggi dari 8 kekuatan yang tahu. Jangan beritahu siapapun tentang hal itu. Gubo mengingatkan dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, aku akan memastikan untuk menjaga rahasianya. Benar, kapan mereka akan bergerak? Tanya Chu Feng dengan saksama. Mereka masih perlu menunggu beberapa hari lagi. Lagi pula, 4 Raja Monster yang tersisa bukanlah karakter yang mudah dihadapi. Dari apa yang kudengar, jika bukan karena ini pertama kalinya mereka menyerang Gunung Seribu Monster dan jika Zi Xuanyuan tidak tiba tepat waktu, Qin Lei dan yang lainnya kemungkinan besar akan mati, jadi kali ini, mereka bersiap untuk bertindak serius. Kata Gubo. Apa yang sedang mereka persiapkan? Tanya Chu Feng. Masing-masing dari 8 kekuatan itu harus mengirimkan 1 orang di alam surga tingkat kelima dan 10 ahli alam surga untuk membentuk tim super kuat alam surga untuk menyapu bersih Gunung Seribu Monster dalam sekali jalan. Kata Gubo. Ini berarti mereka benar-benar serius. Chu Feng mengernyitkan alisnya. Lebih dari 80 ahli alam surga dan 8 dari mereka bahkan memiliki kultivasi alam surga tingkat 5. Selain dinasti Jiang, kekuatan mana yang bisa melawan formasi seperti itu di benua 9 provinsi? Itu sama saja dengan mengumpulkan orang-orang dengan kekuatan tempur terkuat dari 8 kekuatan besar. Tidak peduli seberapa kuat Gunung Seribu Monster, meskipun masih memiliki 4 Raja Monster sebagai fondasinya, mereka jelas tidak mampu menahan kekuatan seperti itu. Meskipun Chu Feng berharap pihak Villa bergengsi dapat menekan Gunung Seribu Monster, dia tidak berharap manusia dapat memusnahkan monster mengerikan itu sepenuhnya. Jika mereka melakukannya secara langsung, maka harta karun itu akan jatuh ke tangan manusia dan Chu Feng tidak akan bisa mendapatkan keuntungan, apalagi mengambil harta karun yang dia butuhkan. Ya, kali ini, mereka benar-benar serius. Lagi pula, mereka sangat menarik harta karun. Persenjataan elit. Itu adalah sesuatu yang dapat membuat orang menjadi gila. Namun, kekuatan keempat Raja Monster tidak dapat diremehkan. Bagaimanapun, fisik Monster Beast selalu sangat kuat. Terutama keempat Raja Monster. Mereka semua adalah monster beast yang memiliki darah khusus, dan jika mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk itu, saya khawatir bahkan aliansi 8 kekuatan akan mengalami beberapa masalah. Jadi kali ini, yang dikirim adalah mereka yang berada di generasi lama. Kakak Su Zongyu berusaha sekuat tenaga untuk ikut bertempur, tetapi ditolak oleh para tetua. Gubo menceritakan rahasia yang tidak bisa diungkapkan keluar kepada Chu Feng secara terperinci, karena dia tidak menganggap Chu Feng sebagai orang luar. Sejak saat itu, setelah beberapa hari, Gubo datang lagi dan memberitahunya bahwa Wakil Ketua Serikat Roh Dunia beserta beberapa tetua manajer diam-diam telah tiba di Villa Bergengsi, dan begitu pula dengan Wakil Ketua Klan Jie beserta beberapa tetua manajer yang juga telah tiba. Kemudian 2 hari kemudian, Gubo datang lagi dan memberitahu Chu Feng bahwa pimpinan perguruan Yuangang, pimpinan perguruan Dewa Api, pimpinan Sekte Putih Tersembunyi, dan pimpinan Lembah Bebas dan Tak Terkekang secara pribadi menuntun para tetua pengurus dan tiba di Villa Bergengsi. Dan pada malam yang sama, Kepala Lembah Dewa Pedang serta para ahli puncak Lembah Dewa Pedang juga diam-diam tiba di Villa Bergengsi. Aliansi 8 sisi semuanya telah tiba, dan pertempuran akan segera dimulai. Keesokan paginya, pimpinan Villa Bergengsi itu memanggil semua orang yang ikut serta dalam pesta pernikahan ke puncak gunung sekali lagi, dan pertama-tama ia menyampaikan rasa duka citanya kepada orang-orang yang malang gugur di Gunung Seribu Monster. Kemudian setelah itu, dia mengambil inisiatif untuk meminta pertanggungjawaban dan menjanjikan ganti rugi yang besar kepada penguasa yang anggotanya tewas.
Dan pada akhirnya, dia mengumumkan satu hal, yaitu bahwa pesta pernikahan akan tetap berlanjut. Namun, kali ini, mereka tidak akan memasuki Gunung Seribu Monster untuk acara apapun. Mereka akan berbaur dengan orang-orang yang berpartisipasi dalam pesta pernikahan di dalam villa bergengsi. Kali ini, batas waktunya adalah 12 hari. 12 hari kemudian, para wanita dari villa bergengsi akan menyebutkan nama pria yang mereka sukai di puncak gunung, dan pada saat itu, tirai pesta pernikahan akan ditutup dengan sempurna. 12 hari lagi, tirai pesta pernikahan akan ditutup dengan sempurna. Tirai memang akan ditutup dengan sempurna, karena pada saat itu, aliansi 8 sisi mereka akan kembali dengan kemenangan setelah membagi harta karun di Gunung Seribu Monster. Pada saat itu, Chu Feng bergumam pada dirinya sendiri di istananya sendiri. Setelah menyelesaikan pengumuman mengenai pertemuan pernikahan di pagi hari, kepala villa bergengsi, Qin Lei, meninggalkan villa bergengsi, dan orang-orang yang pergi bersamanya adalah tokoh-tokoh besar dari 7 kekuatan lainnya. Lokasi yang mereka tuju tentu saja adalah Gunung Seribu Monster. Dan Chu Feng juga melakukan persiapan terakhirnya. Pada hari-hari sebelumnya ketika dia tidak keluar rumah, dia tidak mengunci diri untuk beristirahat. Dari pagi hingga malam, tanpa henti, dia memikirkan kembali dan mempelajari peta Gunung Seribu Monster yang ditunjukkan oleh monster misterius kepadanya saat itu. Chu Feng harus kembali ke Gunung Seribu Monster karena itu adalah kesempatan terakhirnya. Dia tidak bisa membiarkan harta karun yang bisa meningkatkan kekuatan rohnya itu jatuh ke tangan orang lain. Namun, kali ini, ada terlalu banyak ahli yang menuju ke Gunung Seribu Monster. Yang terpenting adalah saat menghadapi harta karun yang berharga itu, Chu Feng tidak memiliki sekutu. Tidak peduli apakah itu manusia atau monster, salah satu dari mereka akan menjadi musuhnya. Jadi, Chu Feng harus lebih memahami struktur Gunung Seribu Monster. Dia harus memahami area tempat harta karun itu disembunyikan. Namun sayangnya, ingatan Chu Feng terbatas, dan catatan petanya juga terbatas. Chu Feng hanya tahu jalan menuju istana bawah tanah, tetapi dia tidak dapat mengetahui bahaya apa yang ada di dalamnya. Astris Hus tiba-tiba, sederet cahaya ungu melintas di depan Chu Feng, dan sosok cantik telah muncul di depannya. Gaun ungu itu, wajah cantik itu, kecepatan yang bahkan Chu Feng tidak bisa lihat dengan jelas. Itu tidak lain adalah Ziling. Gadis kecil, apa kau tidak bisa muncul begitu saja? Kau membuatku takut. Haruskah aku menyalahkanmu? Chu Feng sedang memikirkan hal-hal tentang Gunung Seribu Monster, dan ketika Ziling tiba-tiba mengganggunya seperti itu, dia memang bisa melompat karena ketakutan. Cih, jika kau tidak bersalah, kau tidak perlu takut dengan ketukan hantu. Apa yang kau pikirkan tadi? Sangat licik. Mata besar Ziling yang indah berputar-putar, seolah-olah dia akan melihat isi hati Chu Feng. Pah. Kaulah yang sangat licik. Bicaralah terus terang. Di tengah hari kau melompati jendelaku. Apakah kau berencana untuk melakukan tindakan tidak bermoral? Chu Feng terkekeh, lalu segera setelah itu, dia mengarahkan pandangan jahatnya ke arah tubuh Ziling yang halus dan memikat. Dan terutama setelah melihat lekuk tubuh montok yang menonjol di depan dadanya, Chu Feng merasa bahwa dia terbakar nafsu dan tak terkendali, ada reaksi di bawahnya.